Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, walaupun masih di masa pandemi COVID-19 dan kalian masih belajar secara daring, belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh, tapi Bapak berharap kalian harus tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tentunya kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu langsung tatap muka ya, pembelajaran di kelas ya di sekolah kita tercinta tentunya di SMK Negeri 3 Bogor. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tak terasa kita sudah masuk di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sesuai dengan jadwal bahwa untuk kelas 12, pembelajaran khususnya bahasa Indonesia ini akan berakhir di bulan Februari. Setelah itu, kalian akan mengikuti ujian-ujian seperti ujian kompetensi keahlian, ujian sekolah, dan sebagainya. Tentunya ujian-ujian itu tadi nanti yang akan menentukan kelulusan kalian, khususnya di kelas 12. Jadi Bapak berharap kalian harus mempersiapkan diri, jangan santai, jangan leha-leha, tetapi tetap harus semangat belajar. Ya, mudah-mudahan Bapak doakan kalian lulus dengan hasil yang baik ya, yang terbaik. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak kembali akan mengulas pembelajaran tentang fakta dan opini dalam artikel. Sebetulnya pembelajaran ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, tetapi Bapak ingin mengulas kembali sehingga kalian ya lebih memahami lagi apa itu fakta dan opini khususnya di dalam artikel. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak harap kalian nanti semuanya sudah bergabung dengan Google Classroom ya. Di sana materi yang akan Bapak berikan sudah ada di Google Classroom, jadi Bapak harap semuanya sudah tergabung di Google Classroom di kelasnya masing-masing. Sebelum kita mulai ini materi tentang fakta dan opini dalam artikel, ada beberapa materi yang nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama ada pengertian artikel, ciri-ciri artikel, jenis-jenis artikel, pengertian fakta, ciri-ciri fakta, pengertian opini, ciri-ciri opini, dan terakhir nanti ada contoh beberapa artikel dan juga latihan yang nanti harus kalian kerjakan. Oleh karena itu Bapak berharap kalian ikuti ya pembelajaran kali ini sampai dengan akhir pembelajaran agar lebih jelas apa itu fakta dan opini khususnya dalam artikel. Baik, kita mulai saja anak-anakku. Yang pertama ada pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktua secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan, fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jadi, artikel yang mungkin pernah kalian baca baik media cetak maupun di media elektronik, contoh saja mungkin koran, ya. Di koran itu terdapat berbagai macam artikel, ya, tulisan-tulisan, ya, yang faktua untuk dipublikasikan, ya, disampaikan dengan gagasan yang dapat meyakinkan, mendidik, bahkan juga tulisan tersebut bisa menghibur pembacanya. Ya, itulah pengertian dari artikel. Kemudian, ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Nah, jadi di dalam artikel itu sendiri terdapat fakta, ya, yang nyata, hal yang nyata, dan juga pandangan penulisnya atau disebut mungkin juga dengan opini. Ya, selain ada fakta dan juga di situ ada opini.
Ciri yang kedua, mengandung gagasan yang aktual. Apa maksud gagasan aktual? Nah, gagasan aktual itu yang terbaru, ya, informasi yang terbaru. Contoh saja kemarin, ya, baru saja ada informasi terbaru terjadi banjir bandang di kawasan Puncak, tepatnya di kawasan Gunung Mas. Nah, ini aktual, jadi informasi terbaru. Kemudian mengandung unsur intelektualitas dan pengetahuan. Jadi artikel itu sendiri pun ternyata mengandung juga intelektualitas dan pengetahuan, memberikan informasi, ya, memberikan pengetahuan kepada kita semua. Kemudian berikutnya bukan merupakan hasil plagiat. Nah, ini hati-hati. Jadi artikel nanti tulisan yang dibuat itu jangan hasil plagiat atau hasil karya orang lain. Kemudian berikutnya mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Ya, di dalam artikel contoh saja kemarin, ya, terjadi banjir bandang di daerah Gunung Mas. Apa permasalahan yang terjadi di sana? Kenapa terjadi banjir bandang di sana? Nah, berarti kan ada permasalahan. Kemudian dalam artikel itu sendiri mungkin juga ada pemecahannya. Nah, bagaimana pemecahannya? Ya, atau terjadinya banjir di Kalimantan. Apa permasalahannya? Kenapa terjadi banjir begitu dahsyatnya di Kalimantan? Dan bagaimana pemecahannya? Nah, mungkin dalam artikel itulah, ya, terdapat masalah dan pemecahannya. Kemudian topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik atau kepentingan umum, ya. Jadi jangan sampai mengedepankan tentang kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Kemudian menampilkan identitas atau nama penulis. Nah, biasanya kalau di artikel seperti di media cetak, ya, contoh misalkan bencana alam, banjir bandang di kawasan Gunung Mas oleh siapa? Atau misalkan pengaruh cuaca, ya, terhadap bencana alam di Indonesia oleh siapa? Nah, itu jadi biasanya ada nama penulisnya. Jadi itulah ciri-ciri artikel, ya. Silakan kalau yang mau ditulis atau dicatat, untuk dicatat terlebih dahulu. Berikutnya, jenis-jenis artikel. Nah, kalau bicara tentang jenis-jenis artikel, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Ya, berdasarkan isi itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada artikel praktis, ada artikel ringan, ada artikel halaman opini, ada artikel analisis ahli, ada artikel religi. Kemudian berdasarkan sudut pandang penulis, itu dibagi menjadi 4. Ada artikel deskripsi, ada artikel eksplanatif, ada artikel prediktif, ada artikel preskriptif. Ya, mohon maaf itu agak terhalang mungkin, ya. Itu tulisnya preskriptif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan isi, itu ada artikel praktis. Apa itu artikel praktis? Ya, siapkan alat tulisnya, silakan dicatat. Artikel praktis yaitu tulisan yang berisi petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu. Sekali lagi, artikel praktis yaitu tulisan yang berisi petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu. Contoh, ya, tulisannya atau artikelnya tentang petunjuk cara merawat wajah. Wah, ini, ya, anak-anak kecantikan nih. Atau petunjuk cara menginstal komputer, ya, untuk anak TKJ, ya, dan sebagainya lah, ya, tentang petunjuk atau cara menggunakan sesuatu, ya. Kemudian yang kedua, artikel ringan, yaitu membahas masalah ringan dan tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam. Dikemas dalam bentuk humor, tapi isinya tetap informatif. Nah, itu artikel ringan. Sekali lagi Bapak bacakan. Artikel ringan yaitu membahas masalah ringan dan tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam, dikemas dalam bentuk humor, tapi isinya tetap informatif. Jadi artikel ini artikel yang kalau kita ya santai gitu, ya, artikelnya tidak terlalu berat begitu, ya, tidak membutuhkan pemahaman yang berlebihan begitu.
ya, bisa disampaikan secara humor begitu, tetapi tetap informatif, memberikan informasi yang penting bagi kita begitu, ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu artikel halaman opini. Apa itu artikel halaman opini? Yaitu mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas dengan merajuk pada pendekatan analitis akademis. Nah, ini lumayan nih, ya. Jadi artikel ini berkaitan dengan analisis akademis. Ya, sekali lagi Bapak bacakan artikel halaman opini yaitu mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas dengan merajuk pada pengetahuan analitis akademis. Nah, itu artikel halaman opini. Berikutnya, artikel analisis ahli, yaitu ditulis oleh ahli atau pakar di bidangnya dalam bahasa yang populer dan komunikatif, mengupas secara tajam dan mendalam suatu persoalan. Nah, ini dia. Nah, ini dianalisis berdasarkan pendapat ahli. Nah, ini disebutnya artikel analisis ahli. Sekali lagi Bapak bacakan, artikel analisis ahli yaitu ditulis oleh ahli atau pakar di bidangnya dalam bahasa yang populer dan komunikatif, mengupas secara tajam dan mendalam suatu persoalan. Nah, itu artikel analisis ahli. Dan yang kelima yaitu artikel religi. Artikel religi yaitu artikel yang membahas tentang atau di bidang keagamaan, ya, membicarakan tentang kajian keagamaan, ya, isinya tentang keagamaan. Itulah artikel religi, seperti itu. Kemudian berdasarkan sudut pandang penulis itu dibagi 4. Yang pertama artikel deskripsi, yaitu artikel yang memberikan gambaran tentang suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, ya, atau mendengar hal tersebut. Jadi sekali lagi kalau artikel deskripsi yaitu artikel atau tulisan yang memberikan gambaran tentang suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat, atau mendengar hal tersebut. Nah, itu artikel deskripsi. Berikutnya, artikel eksplanatif, yaitu artikel yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Jadi sekali lagi, artikel eksplanatif yaitu artikel yang menyuguhkan atau yang menuliskan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Jadi kata kuncinya mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Ya, itu artikel eksplanatif. Gitu. Kemudian yang ketiga artikel prediktif. Apa itu artikel prediktif? Yaitu berisi tentang hal yang belum atau akan terjadi sesuai pemikiran atau analisis penulis. Ya, prediksi, jadi ya memprediksi suatu kejadian dan sebagainya. Jadi artikel prediktif yaitu berisi tentang hal yang belum atau akan terjadi sesuai pemikiran atau analisis penulisnya. Dan yang keempat, artikel preskriptif, yaitu artikel yang memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Jadi artikel ini memberikan petunjuk lah ya, paling tidak kepada pembaca untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Sekali lagi Bapak bacakan artikel preskriptif, yaitu artikel yang memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu
sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Nah, demikianlah jenis-jenis artikel anak-anakku berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Jadi tadi sekali lagi berdasarkan isi ada 5, artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Sedangkan berdasarkan sudut pandang penulis itu dibagi 4, artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Baik. Berikutnya, pengertian fakta. Jadi kalau bicara tentang fakta, fakta adalah hal, peristiwa, keadaan, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, itulah fakta. Ya, kata kuncinya benar-benar terjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke. Berikutnya ciri-ciri fakta. Yang pertama bersifat faktual, ya, faktual. Jadi bersifat informasinya bersifat baru gitu ya. Kemudian merupakan jawaban dari pertanyaan. Nah, ini kata kunci berikutnya, merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Jadi pertanyaan inilah yang nanti akan menjawab ini adalah fakta. Apa? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Di mana kejadian itu? Kapan waktunya? Dan berapa orang yang terlibat misalkan? Ya kan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan pembunuhan misalkan? Di mana terjadinya pembunuhan itu? Kapan terjadinya pembunuhan? Dan berapa orang yang terlibat dalam pembunuhan itu? Nah, ini untuk mengungkap fakta, misalkan kepolisian lah, begitu ya. Untuk mengungkap fakta, jadi ada beberapa kata kunci tadi itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pada suatu benda. Jadi fakta itu menunjukkan pada suatu benda, bisa orang, bisa waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Nah, itu ciri-ciri fakta. Kemudian logis, masuk akal. Kemudian objektif, ya, tidak berpihak. Nah, itulah ciri-ciri dari fakta. Oke, nanti silakan bisa kalian catat, begitu ya. Kemudian berikutnya, opini. Opini adalah hasil anggapan, pemikiran, pendapat, perkiraan orang, baik individu atau kelompok. Namun opini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau hayalan. Jadi sekali lagi, walaupun berupa pendapat, berupa argumen, tetapi bukan mengada-ngada atau hayalan. Karena opini itu sendiri adalah ya pendapat seseorang, tapi tetap harus didukung oleh adanya data atau informasi. Ya, jadi bukan mengada-ngada gitu ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri opini, yang pertama, kebenarannya belum pasti. Memang kalau opini kebenarannya belum pasti, gitu ya. Yang kedua, bersifat subjektivitas. Tadi fakta bersifat objektif, nah opini bersifat subjektivitas. Yang ditandai dengan kata sebaiknya, mungkin, barangkali, menurut saya, pendapat saya, dan lain-lain. Ya kan? Nah, itu ciri-ciri tuh kalimat opini. Menurut saya, sebaiknya, ya seperti itu. Nih, itu ciri-ciri dari kata opini. Kemudian, 3, pertanyaannya berupa saran, usul, ataupun nasihat. Jadi pertanyaannya itu bisa berupa saran, usul, atau nasihat. Ya, menurut saya sebaiknya ya pembelajaran ini ya dilaksanakan secara luring karena lebih efektif. Wah, ada lagi yang usul. Tapi karena kondisi masih Covid, saya tidak setuju. Nah, ini adalah argumen, pendapat ya. Bisa berupa saran, usul, ataupun nasihat. Seperti itu. Kemudian contoh artikel. Nah, di sini juga ada contoh artikel anak-anakku. Ini artikel terbaru ya, Indonesia sekarang ini di awal bulan ini tahun 2021 kita sedang dilanda oleh berbagai bencana alam. Ya, contohnya artikel ini evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya diperpanjang 3 hari. Di dalam artikel ini tentunya akan ada fakta dan opini. Ya, fakta, ya kalimat fakta di sini nanti ya kalian bisa baca juga ada beberapa kalimat fakta. Ya, contohnya di sini proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kembali diperpanjang selama 3 hari. Ini fakta atau opini menurut kalian? Ya, benar-benar terjadi atau tidak? Ya, ini fakta ya, ini kalimat fakta. Perpanjangan ini setelah melalui pertimbangan dengan pihak Basarnas, Kemenhub, KNKT,
DVI, dan berbagai pihak terkait. Ini juga masih kalimat fakta. Dalam kesempatan ini, saya mengumumkan bahwa pelaksanaan operasi SAR kita perpanjang 3 hari lagi, kata Kepala Basarnas Marsikal Madya. Nah, ini juga masuk dalam kalimat fakta, begitu ya. Bagus menyampaikan pertimbangan perpanjangan proses evakuasi salah satunya karena tim DVI Polri baru berhasil mengidentifikasi 29 korban. Ya, karena kecelakaan tersebut menewaskan 62 korban. Ini juga termasuk kalimat fakta. Kenapa? Karena ada data. Ada data, ada informasi, ya. Ini juga termasuk kalimat fakta sesuai manifest pesawat. Sampai saat ini secara resmi dari DVI baru merilis 29 yang teridentifikasi. Tentunya tim SAR gabungan berusaha sekuat mungkin melakukan evakuasi korban. Semakin banyak jumlah kantong. Nah, ini mohon diperhatikan kalimat berikutnya, ya. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan akan semakin bermanfaat bagi DVI dalam membantu proses identifikasi, ungkap Bagus. Ini kalimat fakta atau opini? Coba perhatikan baik-baik. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan, akan semakin bermanfaat bagi DVI. Nah, ini bisa termasuk dalam kalimat opini, pendapat. Kan belum tentu juga ya bermanfaat bagi DVI. Mungkin bermanfaat juga bagi yang lain, begitu ya. Bagi keluarga korban juga, begitu ya. Bukan hanya untuk DVI saja. Nah, ini juga termasuk kalimat opini. Nah, ini contoh artikel. Kemudian ini juga ada contoh artikel berikutnya. Ini yang terbaru. Damkar Ciawi temukan banyak pohon di lokasi banjir puncak. Nah, ini juga contoh artikel ya dari media cetak. Ya, sebanyak 30 petugas damkar unit Ciawi diterjunkan untuk mengevaluasi ya warga dan mengantisipasi banjir. Nah, ini termasuk juga opini atau fakta. Nanti kalian juga harus bisa menganalisis ya artikel-artikel. Baik, itu contoh artikelnya. Nah, ini latihan nanti yang harus kalian kerjakan. Mohon nanti kalian kerjakan. Carilah contoh artikel berdasarkan isi, yaitu artikel praktis dan artikel ringan. Kemudian tentukanlah kalimat fakta dan opini dari artikel tersebut. Kerjakan, itu mohon maaf nih tulisannya kerjalan. Ya, kerjakan di buku latihan dan kumpulkan melalui Google Classroom. Ya, terima kasih. Sekian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu. Apalagi bisa bertemu secara tatap muka, ya, secara luring. Ya, mudah-mudahan ya semuanya pandemi akan segera berakhir dan semuanya kembali lagi secara normal. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada kalian. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.